Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian Minggu 18 Juli 2021. Kita akan mengambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian, dan beristirahatlah sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah orang datang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus dan murid-muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, melalui bacaan ini saya diingatkan mengenang masa lalu saat menjalani pendidikan sebagai seorang frater yang pertama kali, karena di Mertoyudan itu 4 tahun, lalu kemudian melamar ke lembaga hidup bakti, dan saya melamar ke Keuskupan Agung Semarang sebagai Romo Projo Keuskupan Agung Semarang. Setelah dari Mertoyudan kemudian melamar dan diterima, masuk ke tingkat selanjutnya, dinamakan TOR, Tahun Orientasi Rohani, di Jangli, Semarang. Dan di sana salah satu kegiatan yang utama adalah menekuni hidup dan memaknai hidup secara rohani. Seperti apa yang terjadi dalam kitab suci yang diwartakan untuk kita, saya kutipkan. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan mereka ajarkan. Di saat tahun rohani itu, para frater di sana bekerja, melayani, lalu kemudian seminggu sekali melihat pengalaman peristiwa hidup selama 1 minggu itu, lalu mencoba gayemi, merenung, berefleksi, apa makna rohani yang kudapatkan dengan peristiwa yang kukerjakan, dengan pengalaman yang kualami. Menemukan kehendak Tuhan, menemukan bimbingan Tuhan dalam peristiwa-peristiwa hidup sehari-hari. Dan ini menjadi suatu cara agar hidup kita tidak sia-sia, namun sungguh bernilai dan bermakna. Karena apa? Banyak peristiwa, banyak pengalaman yang kita alami, kita jalani. Namun ketika kita bertanya, dari peristiwa itu, dari pengalaman itu, apa yang kudapatkan? Seringkali banyak peristiwa, banyak pengalaman berlalu begitu saja karena kita tidak memaknai. Dan semoga kita sungguh melalui sabda Tuhan ini, kita mau melapor kepada Tuhan, dan Tuhan kemudian, marilah kita pergi ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak. Nah, sejenak
melihat peristiwa, melihat pengalaman yang ada dalam hidup kita. Ada apa ini? Ada peristiwa ini, ada pengalaman ini. Apa kehendak Tuhan? Apa pesan dari peristiwa pengalaman hidup itu? Sehingga sungguh semakin bertambah usia, semoga makin bijaksana karena mencoba memaknai pengalaman yang ada, sehingga hidup kita semakin hari makin bernilai, makin bermakna, karena kita mencoba menemukan nilai-nilai hidup, menemukan makna-makna hidup dalam hidup harian, peristiwa, pengalaman hidup kita. Semoga kita dimampukan istirahat sejenak, hening sejenak, melihat, orang Jawa mengatakan gayemi peristiwa pengalaman hidup, agar hidup kita bertumbuh makin bernilai dan bermakna. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.